فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada Sabtu tanggal 11 Januari 2025 kali ini pertemuan kedua di bulan Januari. Alhamdulillah awal tahun, Sat. Yang semoga ini menjadi pahala yang sangat banyak untuk kita, karena mungkin banyak beberapa orang ya di hari Sabtu ini liburan, mungkin juga sama keluarganya, dan alhamdulillah kita bisa menyempatkan ya di hari libur ini menyempatkan untuk menuntut ilmu yang semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Sebelum kita mulai, kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada para muhsinin yang selalu mensupport Taman Surga setiap kajian dan yang lainnya. Dan untuk yang hadir, kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga yang hadir hari ini mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhalangan hadir semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, dan yang sakit kita doakan agar lekas sembuh ya, diangkat penyakitnya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita semua, Al-Ustaz Didik Gelar Permana BAM Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum masuk, Ustaz, kita tanya dulu ke jamaah, mungkin ke sahabat Taman Surga, untuk judul hari ini. Insya Allah ada parfum ya yang tahu judul kajian hari ini. Silakan. Boleh diacungkan tangannya. Nah, silakan. Betul, Ustaz? Tentang apa kira? Induk segala keburukan? Masya Allah. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang induk segala keburukan ya, yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita semua, Ustaz Didik Gelar Permana Hafizahullah Ta'ala. Maka dari itu, waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia, salah satu rumah di antara rumah Allah, ditemani dengan cuaca yang cukup cerah. Alhamdulillah. Dan di sore yang Sabtu ini, alhamdulillah kita berkumpul untuk bersimpuh mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan jalan pintas kita menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan suatu usaha, melakukan suatu perjalanan keluar dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Oleh karena para ulama mengatakan tidak ada jalan yang lebih pintas menuju surga melebihi jalan ilmu.
Karena sejatinya amalan ilmu ini manfaatnya luar biasa besar, bukan hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Kalau kita salat malam, kalau kita saum sunnah, kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah makruh, itu manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Berbeda dengan ibadah ilmu, ibadah dakwah, ini ibadah yang kata para ulama manfaatnya mutaaddi, itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dan banyak permasalahan-permasalahan yang selesai jawabannya dengan ilmu. Dan betapa banyak fitnah-fitnah, keributan-keributan, kericuhan-kericuhan selesai ketika mereka sama-sama bertanya kepada para ulama. Maka bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan, yaitu ibadah jalan pintas menuju surga. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu materi, judulnya adalah induk segala keburukan. Kira-kira bahasa apa ini? Kita lempar ke taman surga. Kira-kira, nah dari judul tadi induk segala keburukan, kira-kira akan membahas apa di dalamnya? Silakan, boleh diangkat tangannya. Jangan tawan dulu. Ya, induk segala keburukan. Ini adalah terambil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qalbu ummul fawahish atau ummul khaba'is. Khamr itu adalah induk segala keburukan. Minuman keras itu adalah induk segala keburukan. Dan kita bisa saksikan bersama bagaimana efek buruk dari minuman keras. Ya. Disebutkan dalam salah satu berita 888 kejadian kecelakaan sebabnya adalah minuman keras. Puluhan orang meninggal. Ya. Jadi orang mabuk di jalan, naik mobil, nabrak sampai puluhan orang meninggal. Demikian juga banyak keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh adanya minuman keras. Maka sudah sepantasnya kita mempelajari bagaimana sejatinya Islam memandang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, mengguni nasib pakai anak panah, demikian juga berhala-berhala, rijsun min amali syaitan, itu semua adalah buruk, jorok, kotor, bagian daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah oleh kalian agar kalian beruntung. Berarti orang yang minum khamr konsekuensinya apa? Dia tidak beruntung. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti yang minum khamr gak beruntung, rugi dia dunia akhirat. Dan lihat di dalam ayat ini kata-katanya menggunakan kata ijtanibuhu, jauhi. Kata-kata jauhi di dalam Al-Quran biasanya digunakan berkaitan dengan maksiat yang sangat buruk, maksiat yang sangat jelek. Di antaranya syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-30, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah oleh kalian
kotoran-kotoran berhala itu. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhi oleh kalian ucapan-ucapan palsu. Lihat bagaimana Allah pergunakan kata ijtinab, jauhi, untuk syirik. Jangan dekat-dekat, bahaya. Demikian juga di surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Telah kami wahyukan kepada setiap rasul agar mereka menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Lihat, lagi-lagi Allah menggunakan kata ijtinab berkaitan dengan syirik. Dan mana yang lain, dosa yang lain juga ada dosa yang sangat besar. Allah katakan jauhi, tapi dengan kata yang lain, yaitu jangan dekati. Jauhi artinya jangan dekati. Ya. Dosa apa ini? Zina. Dosa zina. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian dekat-dekat zina. Dekat saja tak boleh, apalagi melakukannya. Nah, demikian juga khamr. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ijtinab, jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan efek buruk dari khamr. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun." Sesungguhnya syaitan itu ingin menyalakan permusuhan di antara kalian melalui khamr dan judi. Makanya hampir bisa dipastikan tidak ada satu diskotik pun yang tidak pernah ada perkelahian di sana. Pasti yang namanya perkelahian, keributan itu sangat dekat, sangat erat dengan orang nonton konser, ya, acara 17-an. Bulan masih ingat ketika acara 17-an, ya, ada acara di masyarakat. Tiba-tiba ada yang, kalau kata orang Sundanya, nyerentang. Apa itu nyerentang bahasa Indonesianya? Ya, nyerentang bahasa Indonesianya apa? Tiba-tiba ada yang meluncur, ya, meluncur kemudian pukul orang. Karena ini apa masalahnya? Oh, ternyata yang satu mabuk. Ya, maka mabuk ini sangat dekat kaitannya dengan perkelahian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha. Demikian juga kebencian, permusuhan. Fahal antum muntahun. Ya, wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun. Demikian juga syaitan ingin menjadikan kalian tidak bisa zikir kepada Allah dan tidak bisa salat. Adakah di antara mereka yang mau berhenti? Apakah kalian mau berhenti setelah mendengarkan peringatan ini? Maka para sahabat dijelaskan di dalam hadis Anas bin Malik, mereka mengatakan, intahaina, kami berhenti, wahai Allah, kami berhenti. Ya. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazni zani hina yashrabu al-khamr, atau la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Ini menunjukkan kalau orang sedang berzina, dia tidak sedang beriman ketika itu. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian juga kata Nabi SAW, tidaklah seorang meminum khamr ketika meminum khamr dalam kondisi beriman.
Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Demikian juga pencuri, tidaklah dia mencuri dalam kondisi dia beriman. Subhanallah. Ini hadis yang sangat keras, bahwa orang kalau minum khamr kondisi keimanannya sedang apa? Sedang tidak ada atau sangat rendah sekali. Kebayang bagaimana kalau orang minum khamr kemudian Allah cabut nyawanya, dia tidak sedang dalam kondisi beriman. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Abdul Razak di dalam kitab Musannaf, iyyakum wal khamr, hati-hati kalian dari khamr, fa innaha ummul khaba'ith, sesungguhnya khamr itu induk dari segala keburukan. Wa innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbada, sesungguhnya ada di antara orang-orang sebelum kalian seorang ahli ibadah. Bayangkan, seorang ahli ibadah. Fa'aliqathu imra'atu su', kemudian seorang ahli ibadah ini dicoba untuk digelincirkan oleh seorang wanita buruk. Fa'arsalat ilaihi jariyataha, wanita ini mengirimkan budaknya. Inna nad'uka lisyahadah, kata wanita ini, sesungguhnya kami mengundangku wahai ahli ibadah untuk memberikan persaksian. Fadakhala ma'a jariyatiha, maka sebagai orang ahli ibadah ketika diminta saksi, berikan saksi. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang beriman, jadilah kalian penegak agama Allah dan berikanlah persaksian dengan penuh keadilan. Ini orang soleh diminta menjadi saksi, mau gitu. Datanglah dia ke tempat yang ditentukan bersama budak yang tadi diutus. Setiap masuk ke dalam suatu pintu, wanita ini senantiasa mengunci. Ya, ini kalau seandainya ada beberapa pintu ke sana, setiap dia masuk kunci sampai masuk ke dalam. Fatasiqat kullama dakhala baban aghlaqat budunah hatta afdha ila imra'atin wadi'athu, sampai dia tiba di hadapan wanita yang buruk ini. Wa ma'aha gulamun wa qadhu khamrin, yang mana wanita ini bersamanya ada seorang budak laki-laki dan satu botol atau satu gelas khamr. Kemudian kata wanita yang buruk ini, inni wallah ma da'autuka lisyahadah, sesungguhnya aku demi Allah bukan mengundangmu untuk melakukan persaksian, walakin da'autuka litaqa alayya aw tashrab hadzal kas, saya mengundang kamu itu tujuannya kalau enggak kamu berzina dengan saya, kamu harus minum khamr ini. Au taqtula hadzal ghulam, atau kalau kamu tidak mau, kamu harus bunuh anak ini. Pilihannya 3. Kamu berzina dengan saya, kata dia, atau kamu minum khamr, atau kamu bunuh anak ini. Ya. Qala fasquni min hadzal khamr, maka ahli ibadah ini tergelincir, dia katakan, coba tuangkan khamr ini, coba tuangkan minuman keras. Fasaqawhu fasyariba, maka dituangkanlah untuknya, kemudian dia mulai minum. Setelah itu dia katakan, ziduni, tambah lagi. Lihat, orang kalau sudah nyoba walaupun sedikit akan minta tambah. Falam yarim hatta waqa 'alaiha wa qatala an-nafs, terus dia minum sampai akhirnya melakukan perzinaan dengan wanita itu. Lihat, dia hanya mau minum khamr, nggak mau yang zina dan buruk. Tapi setelah minum khamr, apa yang terjadi? Dia berzina. Wa qatala nafs, dan setelah itu dia bunuh
fa iyyakum wal khamr fa innaha wallah la yajtami'ul iman wa idmanul khamri illa yushiku an yukhrij ahaduhum sahiban. Maka hati-hati kalian dari khamr. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak berkumpul keimanan dan kecanduan khamr pada diri seorang hamba. Sekali lagi, tidak berkumpul keimanan dan kecanduan terhadap khamr pada diri seorang hamba, kecuali pasti salah satunya akan mengusir temannya. Ya. Orang kalau sudah minum khamr, menjadi pecandu khamr, siap-siap hilang iman. Dan kalau dia sudah menjadi orang beriman, tentu dia tidak akan menyukai khamr. Oleh karenanya, di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, innal khamra ummul fawahish wa akbarul kabair. Sesungguhnya khamr itu induk segala macam dosa-dosa besar dan dosa di antara dosa-dosa yang paling dahsyat. Ya. Maka lihat bagaimana tegasnya Nabi SAW sampai membandingkan orang yang kehilangan imannya dengan pecandu khamr. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, mudminul khamr in mata laqiyallaha 'abidi watan. Pecandu khamr kalau dia meninggal, statusnya seperti penyembah berhala. Pecandu khamr kalau meninggal, statusnya seperti penyembah berhala. Seorang dikatakan pecandu khamr kalau dia sudah terus-menerus melakukannya, sudah datang kepadanya larangan, masih dilakukan, itu sudah jadi candu. Dan kata para ulama, kenapa pecandu khamr bisa disamakan dengan penyembah berhala? Karena 3 hal. Yang pertama, mereka sama-sama meninggalkan ketaatan kepada Allah, sama-sama tidak mau taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sama-sama melakukan dosa yang merusak iman. Khamr ini sangat merusak iman, walaupun setetes. Ya. Demikian juga kenapa disamakan dengan penyembah berhala? Karena sama-sama menyembah hawa nafsunya. Oleh karenanya, antara penyembah berhala dengan pecandu khamr itu statusnya bisa mirip sekali. Waliyahumillah. Ya. Ini kurang lebih perdiman dari materi kajian. Subhanallah ya, Ustaz. Sedahsyat itu ya, sahabat tamu surga. Nah, Ustaz, tadi kan memang khamr ini termasuk bukan dosa besar, dosa yang sangat dahsyat besar gitu ya. Nah, seberapa besar Ustaz dosa khamr ini Ustaz? Karena kan memang tadi pengaruhnya sangat besar sekali Ustaz ya, bisa yang awalnya hanya ingin meminum saja awalnya gitu, tapi pada akhirnya jadi kemana-mana gitu Ustaz. Jadi memang sebesar apa gitu Ustaz dosa khamr ini? Iya. Sebesar apa dosanya? Ya. Dosanya sebesar dosa yang paling besar di dalam syariat Islam. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla ahida ilayya alla yashraba qawmun khamra illa harrama Allahu alaihimul jannah. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku, ini kata Nabi SAW, bahwa tidaklah suatu kaum meminum khamr kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Ini setingkat dosa apa ini kalau seperti ini? Haram masuk surga hampir setingkat syirik. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syalbani. Ya, setingkat dosa yang menyebabkan seorang haram masuk surga. Ini sekurang besar apa lagi? Ya, berarti besar sekali dosanya. Ya, walaupun para ulama nanti memperinci ya, tentang kondisi bagaimana kalau sudah taubat.
Tapi kalau belum, ini bahaya sekali. Ya. Kemungkinan besar masuk neraka itu iya. Ya. Kalau dia belum bertaubat. Ya, karena berdasarkan hadis yang barusan kita dengar, Allah haramkan baginya surga. Tapi para ulama kita mengatakan tidak ada yang bisa mengekalkan seorang dalam neraka kecuali 3 dosa. Ya. Nah, apa saja tuh? 3 dosa yang bisa mengekalkan seorang dalam neraka. Silakan barangkali ada yang menjawab. Boleh, silakan diangkat tangannya yang tahu. 3 dosa yang akan kekal di neraka. Silakan. Insyaallah ada hadiah saja. Ya, boleh. Mungkin ini akhwat, Sob? Boleh. Ya, boleh yang akhwat silakan di chat ke WA admin Taman Surga ya. 3 dosa yang membuat seseorang kekal dalam neraka. Selain 3 dosa ini tidak akan mengekalkan. Ya, kata para ulama kita, selain 3 dosa ini tidak akan mengekalkan. Hanya 3 dosa saja. Dari akhwat belum ada, Sob? Belum ada ya. Ikhwan mungkin? Silakan Ikhwan, barangkali tawadu ya Ikhwan ini. Ada? Silakan. Mau jawab? Pak? Ya? Syirik kata Sob. Syirik 1. Ya? Munafik 2, 3. Satu lagi. Satu lagi nih. Satu lagi. Ada yang bisa menyempurnakan? Boleh dilengkapi tadi. Siapa ada yang tahu? Kan 2 tadi. Ya, silakan. 3. Durhaka. Enggak. Durhaka orang tua sama seperti minum khamr. Masih ada kesempatan. Syirik, kemudian munafik, dan satu lagi. Ini. Ya, jawab. Sepertinya ada yang berbincang-bincang, sepertinya akan menjawab. Ada Dari akhwat belum ada, Sob. belum? Tapi nggak apa-apa. 2/3 sudah lebih dari setengah. Bisa. Oh iya. Apa? Pak? Ada parfum Raudhah. Ya, masya Allah. Barakallahu. Ya, syirik besar, nifaq atau kemunafikan yang besar, satu lagi kufur besar. Kufur, karena tidak mesti syirik itu kufur. Ya, kufur itu contohnya apa? Nginjak mushaf. Dia bukan syirik, tapi kufur, dan kufurnya besar. Menghina Nabi, menghina Allah, ya, mendustakan salah satu di antara para malaikat. Ini kufur, tapi bukan syirik. Nah, adapun munafik yaitu nifaq yang besar, yaitu dia menyembunyikan keimanan seolah masuk Islam padahal tidak. Hasilnya kufur. Ya, menyembunyikan keimanan yang asli yang rusak, imannya kepada berhala-berhala. Ya. Ini nifaq akbar. Adapun jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia berkhianat, kemudian jika bermusuhan dia berlebihan, ya, maka ini masuk ke dalam nifaq asghar, nifaq amali. Walaupun ini bahaya juga. Ya, nifaq kecil ini kalau lama-lama bisa menyeret kepada nifaq besar. Kemudian yang ketiga tadi apa? Syirik besar. Ya. Apa kaidahnya syirik besar? Kaidahnya ketika suatu ibadah ditujukan kepada selain Allah, terjadilah syirik besar. Itu syirik besar. Ketika ada suatu ibadah ditujukan kepada selain Allah, terjadilah syirik besar. Atau ketika seorang mengangkat derajat satu makhluk setinggi-tingginya sampai sederajat dengan Allah, ya. Mengangkat Nabi Isa sampai sederajat dengan Allah, syirik besar. Atau sebaliknya, meyakini Allah sederajat dengan makhluknya, ya. Menurunkan derajat Allah sederajat dengan makhluknya, meyakini bahwa Allah itu atau Nabi Isa itu adalah titisan Tuhan. Ini juga terjadi syirikan.
meyakini adanya zat yang berhak disembah di bumi, syirik besar. Ya. Jadi dua kaidah menentukan itu syirik besar. Apa tadi yang pertama? Ketika ibadah ditujukan kepada selain Allah terjadi syirik besar, atau ketika mengangkat derajat makhluk setinggi-tingginya sampai sederajat dengan Allah, atau sebaliknya meyakini Allah sederajat dengan makhluknya maka terjadi syirik besar. Ya. Kalau ibadah ditujukan kepada selain Allah, ini contohnya banyak. Ya, di masyarakat kita sebagian ada yang suka tawaf di sekitar kuburan. Ini syirik besar, bukan main-main ini. Ya, demikian juga berdoa meminta dari penghuni kubur, ini syirik besar. Ya. Istighatsah kepada penghuni kubur, ini juga syirik besar. Adapun jika hanya melakukan ibadah-ibadah, dia masih meyakini bahwa dia beribadah kepada Allah, tapi dia meyakini itu sebab, maka itu masuknya ke dalam syirik kecil. Jadi 3 dosa ini yang mengekalkan seorang dalam neraka. Lihat, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Rasulullah SAW akan mengharamkan surga bagi pecandu khamr. Ini kalau yang sudah benar-benar hilang imannya. Ya. Oleh karenanya, di antara hal yang menunjukkan akan besarnya dosa khamr, lihat bagaimana laknatnya. Khamr ini tidak berlaku laknatnya hanya pelakunya saja. Nabi SAW bersabda, la'anallahul khamra. Allah laknat khamr itu. Khamr yang mungkin kita lihat ya ada di sebagian toko jamu atau di sebagian minimarket. Sebagian minimarket ada, tidak perlu sebut merek. Ya, yang lingkaran-lingkaran itu. Ya, itu ada minuman keras itu ada di sana di tampang. Ya, karena memang lil asal ya negara kita belum melarang pengedaran khamr. Ya, yang sempat dilarang itu apa? Investasinya. Itu pun setelah apa? Ada tekanan dari masyarakat. Ya. Ketika kita mendengar akan adanya pabrik khamr di Indonesia, masyarakat langsung gaduh. Maka ketika itu alhamdulillah pemerintah kita masih mengabulkan permintaan saudara-saudara kita, jangan sampai ada investasi pabrik khamr di Indonesia. Ya. Kata Nabi SAW, Allah melaknat khamr. Jadi 10 hal yang dilaknat. Khamrnya dilaknat. Wasyaribaha, dan yang minumnya. Minum jelas ya. Dia penggunanya ya, walaupun hanya setetes. Wasaqiyaha, dan yang menuangkannya. Apa bahasa gaulnya? Tender atau bartender. Kalau tender apa? Beda lagi. Ya. Oh, proyek. Ya, bartender. Ya, yang sambil diputar-putar itu ya. Wasatiyah, terkenal banget juga ini. Ya. Kemudian yang keempat, wabai'aha, penjualnya. Saya nggak minum, saya cuma jualan. Anda juga terkenal banget. Ya. Walaupun hanya buka jongkok kemudian terima titipan. Wa mubta'aha, dan yang membelinya. Yang kelima yang beli, dia nggak minum, cuma beliin. Aduh, harusnya kasih abang entah bagus. Ya, saya mau kasih hadiah khamr hadiahnya. Subhanallah. Ya. Wa asiraha, dan yang memerasnya. Yang memeras khamr. Karena kita ketahui khamr ini terbuat dari apa? Yang atau anggur. Anggur. Ya, misalkan dari anggur. Atau dari kismisnya pun masih bisa dijadikan khamr. Kismisnya masih bisa dijadikan khamr. Kurma, ya, dan lain. Ya. Jadi khamr ini diperas. Maka yang memerasnya itu juga terkena laknat.
wa mu'tasiraha, dan yang meminta diperaskan. Ya. Dia bawa anggurnya, mang, pangraskan. Ini juga terkena laknat. Walaupun dia nggak minum, walaupun dia nggak beli, dia nggak jual, dia minta tolong orang lain peraskan. Wahamilaha, yang keberapa ini? Yang ke Ya, yang ke 8 ya. Yang ke-8, dan yang membawanya. Amin. Ojol-ojolannya tuh. Kalau ada pembelian khamr online, ya, si kang ojolnya pun terkena kalau dia tahu. Tuh ada pesanan khamr nih. Kang Daniel, siapa dia? Bukan Kang Daniel apa? Jack Daniel atau vodka atau kawa-kawa, ada kawa-kawa. Ciu-ciu, apa macam-macam. Ya. Anggur putih, anggur merah, anggur hijau, anggur hitam, macam-macam. Ya. Dan yang paling murah apa? Tuak, yang biasa diminum oleh supir angkot di perempatan ini. Ya. Yang supir angkot kalau di Bandung itu supir angkot 05 ya, di perempatan bypass itu 05, kebanyakannya orang-orang Batak yang non muslim, itu tercium aroma tuak luar biasa. Itu sangat murah sekali tuak. Ya. Satu liternya kalau nggak salah itu 5.000 rupiah. Ya, alhamdulillah nggak pernah minum ya, tapi saya dapat info seperti itu. Nah, 5.000 satu liter. Ya. Wah, mustahil. Maka orang yang membawakannya sama terkena laknat. Yang ke-8, yang ke-9, wal mahmulatu ilaih, dan yang dibawakan, yang dibawakan khamr juga terkena laknat. Kemudian yang terakhir wa akilu thamanah, dan orang yang menikmati penjualan khamr, yang menikmati uangnya. Ya, ini juga sama terkena laknat. Ya, yang menjual, ya, investornya, ini semua terkena laknat. Ya. Agak subhanallah, lihat bagaimana dahsyatnya keburukan khamr. Bukan hanya berlaku pada pelakunya, bahkan kepada orang lain. Orang lagi enak-enak nongkrong, tahu-tahu ditabrak. Ternyata yang nabraknya minum khamr. Allah musta'an. Ya. Itu bicara. Ya, jadi memang bukan hanya yang minum ternyata ya. Jadi memang ini ada 10 kategori yang memang termasuk ke dalam laknatnya, subhanallah. Nah Ustaz, ini kan hukum larangan khamr ini kan yang Anda tahu, kalau tidak salah Ustaz ya, ini kan datang pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, ya, turunnya gitu Ustaz ya. Jadi hukum larangan khamr ini datang pada saat zaman Nabi Muhammad gitu ya. Nah, Anda pernah mendengar juga gitu Ustaz ya, katanya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi gitu, katanya itu memang kebiasaan orang Arab itu memang minum khamr gitu Ustaz. Mungkin sebelum adanya Islam, mungkin yang akan menjadi sahabat Nabi pun mungkin pernah meminum gitu ya. Nah, bagaimana saat itu pada saat diturunkannya, dan apakah benar turun pada zaman Nabi Muhammad, dan bagaimana sikap para sahabat bisa mendengar tentang hukum ini? Baik, ya. Jadi dalam hadis yang disebut oleh Anas bin Malik, beliau bercerita, kuntu saqiyal qaum fi manzili Abi Talha. Kata beliau, dulu saya pernah jadi tukang menuangkan khamr di rumah Abi Talha. Ya, sekelas siapa ini sahabatnya? Anas bin Malik. Allah. Anas bin Malik, seorang sahabat yang dikenal termasuk orang yang paling banyak riwayat hadisnya. Ribuan hadis beliau riwayatkan. Dulunya sama-sama bercandu minum khamr bersama sahabat Abu Talha. Maka beliau bercerita,
Dulu suatu ketika kami menuangkan khamr di rumah Abu Talha. Wa kana khamruhum yawma idzin al-fadil. Dan khamr yang ada ketika itu adalah khamr yang dicampur dari kurma. Fa amara Rasulullah SAW munadiyan yunadi ala innal khamra qad hurrimat. Lihat, ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan seorang untuk mengeluarkan suara yang keras. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada mic ya, tinggal uruskan di mana? Di mic. Bapak, ibu-ibu, pengumuman. Zaman dulu tidak seperti itu. Orang akan naik ke atas, salah satunya akan naik ke atas bukit, kemudian dia berteriak, Ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah, sesungguhnya khamr itu telah diharamkan. Maka faqala li Abu Talha, berkata Abu Talha kepada Anas bin Malik, ukhruj fa'ahriqha, keluar kamu, tumpahkan. Fa kharajtu faharattuha fajarat fi sikakil Madinah. Maka Anas bin Malik pun keluar kemudian menumpahkan satu gentong khamr. Demikian juga para sahabat menumpahkan gentong-gentong khamr mereka. Subhanallah. Fajarat fi sikakil Madinah, sehingga khamr itu mengalir di gang-gang kota Madinah. Allahu. Ini menunjukkan kepada kita kan, bahwa memang masyarakat Arab jahiliyah terdahulu mereka sudah biasa minum khamr. Mereka sudah biasa minum khamr. Oleh karenanya ayat yang membahas tentang pengharaman khamr itu bertahap. Karena Allah tahu ini orang yang mereka senang khamr. Ya. Pertama Allah SWT sebutkan kepada mereka, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Sesungguhnya dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dijelaskan seperti itu saja dulu, tidak tegas, supaya mereka mulai berpikir, oh dosanya lebih besar dari manfaatnya. Iya, di dalam khamr ada manfaat, jual beli, cari keuntungan, menguntungkan para pemilik anggur, ya, pemilik kurma, pemilik gandum, ya. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaat. Kemudian fase yang kedua, Allah larang khamr kalau sudah dekat waktu salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tamsas. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dekati salat kalau kalian lagi mabuk. Sekarang tahap kedua, kalau sudah dekat waktu salat tidak boleh mabuk. Berarti mereka boleh mabuknya kapan? Ba'da apa saja? Selain salat. Ya, selesai salat yang waktunya panjang, ba'da isya dan ba'da subuh. Ketika itu para sahabat masih boleh minum khamr ba'da isya dan ba'da subuh karena waktunya panjang. Ya. Kalau ba'da zuhur kan 2 jam, masih ada efek mabuknya. Ba'da asar masih ada, apalagi ba'da maghrib. Ya. Kemudian baru di surat Al-Maidah 90-91 yang tadi telah kita bacakan, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, ngundi nasib, berhala, itu semua kotoran dari kotoran syaitan. Hindari oleh kalian agar kalian beruntung. Ya, maka ya, itu bagaimana sikap para sahabat ketika mendengar adanya larangan tentang khamr, langsung ditumpahkan. Tidak ada kata nanti, oh nantilah, ya, saya mah tanggung dulu, ini lebaran. Nanti kalau udah tinggal 1 liter lagi, lah, semuanya ditumpahkan. Ini lihat bagaimana sifat para sahabat terhadap larangan dan perintah yang Allah turunkan. Iya Ustaz, jadi Masya Allah ya, sikap sahabat tuh sangat luar biasa Ustaz ya. Yang mungkin gitu
untuk kita sebagai manusia biasa mungkin Ustaz, sangat berat gitu. Iya. Cuman gini Ustaz, Ana jadi terpikirkan yang tadi kata Ustaz itu ya Ustaz, gimana Ustaz nasib negara kita ini, karena benar juga Ustaz, kalau memang tidak dilarang dari negara ini gitu ya, jadi kan masih banyak jalannya gitu Ustaz untuk membeli gitu ya, membeli khamr tersebut. Jadi gimana Ustaz nasib negara kita ini Ustaz, masih menghalalkan khamr itu diperjualbelikan? Iya. Yang tentu sikap kita pertama doakan pemerintah kita supaya segera sadar tentang bahayanya menjual khamr ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan para pemerintah kalian. Lihat, pengulangan kata ati'u hanya ada pada Allah dan Rasulnya saja. Adapun pada kata pemerintah tidak ada kata ati'u. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, langsung. Kata para ulama tafsir, mereka mengatakan tidak ada ketaatan kepada pemerintah ketika itu sifatnya maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Al-Khaliq. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, as-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa taat dan patuh, baik terhadap kebijakan yang dia senangi atau kebijakan yang dia benci. Ya, seperti sekarang kita mendapatkan kebijakan PPN naik jadi 12%. Benci tidak ini? Benci. Naik. Ya. Subhanallah. Tapi bagaimana sikap kita? Taat saja, patuh saja terhadap perintah-perintah yang dilakukan oleh pemerintah. Malam yu'mar bimaksiyah, selama mereka tidak merintahkan maksiat. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'at. Tapi kalau sudah mereka merintahkan maksiat, maka tidak ada taat lagi, tidak ada mendengar lagi. Jadi benar, kita sangat menyayangkan ya, khamr masih dijual di negara kita. Di Saudi jangan harap Pak ada orang jual khamr. Ya, kalau ada siap-siap dipenggal gitu. Ya, tegas sekali di sana. Ya, kita terkadang hari Jumat itu dikabarkan ya, ayo yang mau lihat proses kisos pemenggalan. Oh, di sana Ustaz? Di sana itu biasanya ada di lapangan besar di area pengadilan. Ya. Syaratnya boleh nonton asal jangan bawa handphone. Ya, jadi kalau antum umroh melewati hari Jumat, kalau dari Masjid Nabawi tinggal lurus terus ke arah mana ya? Jamiatul Bir ke arah apa itu? Ke arah Gunung Uhud. Yang ke arah Gunung Uhud ini Masjid Nabawi, ini Gunung Uhud. Terus lurus nanti di tengah-tengah itu ada tempat kisos. Biasanya dilakukan di hari Jumat siang. Selesai sholat Jumat akan ada kisos. Ya, itu kalau aku mau lihat kisos, tapi apa ya? Umroh lihat kisos. Ustaz pernah Ustaz? Ya, anak sendiri nggak berani. Ya, ketika ada pengumuman dari teman-teman pun ada. Ya, nggak tertarik gitu. Lihat orang dipenggal, kasihan. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan pemerintah kita bisa segera bahwa khamr itu jangan lihat keuntungannya. Ini kan keuntungannya lumayan, cukai dan seterusnya. Tidak. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Ya, jadi kita ya tetap berusaha untuk taat kepada pemerintah kita, tapi untuk hal ini kita jangan sampai taat. Kalau misalkan pemerintah kita, antum misalkan punya warung, ya kemudian ada khamr yang harus diberikan, maka kita jangan mau terima. Wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah. Dan ini Ustaz, tadi Ana sempat terpikirkan Ustaz ya, jadi kan ada khamr yang terbuat dari anggur, kurma, bahkan yang biasa kita makan Ustaz ya, kurma, apelnya kan ada anggur mah gitu Ustaz ya, buah. Menurut kurma ini kan disunahkan bahkan kayak buka puasa dan ternyata bisa menjadi khamr Ustaz. Nah, Ana juga pernah mendengar katanya gitu ya, anak-anak pernah mendengar ada
ulama mengatakan bahwasanya khamr ini dibolehkan kata Ustaz. Hanya sedikit kalau dalam keadaan di atas gunung kedinginan katanya Ustaz. Anda pernah melihat. Apakah benar atau khamr itu semuanya sama gitu Ustaz? Iya. Tadi disampaikan di masa Nabi itu khamrnya kan cuma ada terbuat dari rumah anggur gitu ya. Belum ada morfin ya kan yang bisa, belum lagi narkoba. Tapi kalau ganja itu sudah ada di zaman Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah menyebutkan di dalam kitabnya itu ganja, waraqul tinnab, diistilahkan dengan waraqul tinnab, atau bahasa modernnya hashish. Hashish itu ganja. Ya, sudah disebut oleh para ulama. Ya. Tapi kalau di masa Nabi SAW itu belum ada. Yang ada biasanya pemabuk itu berupa cairan-cairan seperti ini. Ya, berupa cairan-cairan. Ya, baik terbuat dari anggur, ini khamr intinya, atau selain anggur. Ya, syair terbuat dari gandum, ya, terbuat dari tape juga. Tape bisa dibikin khamr. Madu bisa dibikin khamr. Madu yang itu obat, kalau terlalu lama lewat kadaluarsa, lama-lama jadi khamr. Kalau dicampur air, madu itu bisa jadi khamr. Apalagi tape sudah tadi. Kemudian Karena nggak tahu sih. nggak tahu. Jadi banyak jenisnya. Maka apa kaidahnya? Nabi SAW mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr haram. Ya, jadi semua yang memabukkan, ada ima aibon. Aibon juga bisa disebut sebagai khamr kalau disalah gunakan. Disusup ini. Maka kita sebagai pengusaha misalnya, kita sebagai orang yang punya warung, kalau kita datang anak pang, tiba-tiba dia pengen beli iPhone, diladenin nggak? Pang beli iPhone, anak pang gitu. Beli iPhone, ladenin nggak? Ahsan tidak bisa. Ya. Kalau sudah terlihat tanda-tanda, apalagi sampai insert-insertan, wah ini ya suka melem, maka jangan diladeni. Ya, karena kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Ya. Demikian juga Nabi SAW pernah mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, kullu muskirin haram wa inni uharrimu ma askara min kulli syai. Setiap yang memabukkan itu haram, dan saya haramkan semua yang memabukkannya. Jadi jangan beda-bedakan antara ini terbuat dari ini terbuat dari ini terbuat. Kata para ulama, semua jenis yang memabukkan haram. Jangan dilihat dari bahan dasarnya. Di zaman Nabi misalkan tidak ada khamr terbuat dari durian. Ada nggak khamr terbuat dari durian? Kalau seandainya ada, maka itu tetap haram. Jadi jangan lihat bahan dasarnya, tapi lihat ilahnya, lihat sebabnya, yaitu memabukkan. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-khamru kullu ma khamara al-aql. Yang dimaksud dengan khamr itu adalah segala hal yang menghilangkan akal sehat. Itu khamr. Ya. Kalau orang minum pusing, ya nggak sadar, ngomong kemana melantur, itu khamr. Walaupun itu terbuat dari permen, ya bahkan dulu sebagian pulpen ya itu dijadikan sebagai khamr. Ya, waktu anak kecil umpamanya, pulpen yang ada aroma permennya, itu hati-hati. Ya, wallahu a'lam itu benar atau tidak. Yang jelas, kalaupun memang benar, maka itu bagian daripada khamr. Ya. Nah, tadi disebutkan bagaimana kalau dalam rangka untuk menghangatkan tubuh. Ya, sebagian orang kan tinggal di negara-negara dingin, ya, seperti Swedia. Kemudian Swedia itu minus berapa? Sampai minus 20 derajat kalau tidak salah. Kemudian beberapa negara di Eropa serta di Rusia itu sangat dingin.
Apakah mereka boleh minum khamr walaupun sedikit dengan alasan untuk menghangatkan tubuh? Jawabannya apa? Tidak boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, ma'askara qaliluhu fa kathiruhu, ma'askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Segala hal yang membuat mabuk kalau diminum ketika banyak, maka sedikitnya pun menjadi haram. Ada saya mah minumnya sedikit, haram itu. Ya, walaupun minumnya sedikit hanya untuk menghangatkan tubuh. Ya, kadang kita suka dengar ya, ayo itulah jangan hangatkan unggul. Oh, ya, hanya untuk menghangatkan saja. Subhanallah. Maka itu tetap haram. Dan alhamdulillah kan sudah ada jahe merah, sudah ada sekoteng, sudah ada wedang, apalagi? Ini kan cukup untuk menghangatkan tubuh kita. Ngapain kau pakai khamr segala? Ya, khamr ta'ala. Nah, ini Ustaz, tapi di negara kita ini Ustaz, kan banyak budaya Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita terhadap seseorang atau suatu adat gitu Ustaz, yang memang di dalamnya ini ada misalkan ada dalam satu hari itu diwajibkan semuanya pesta khamr, dibolehkan, mungkinnya dihalalkan, bahkan mau yang agama Islam atau maupun non Muslim. Itu bagaimana sikap kita melihat yang seperti ini? Ya, bagaimana kalau seandainya di suatu daerah khamr itu dijadikan sebagai kearifan lokal? Ya, jadi sesuatu yang menjadi adat budaya. Ya, karena di sebagian adat kita tuh aneh-aneh ya. Ada yang adatnya kalau nikah, bapaknya ngajarin dulu anaknya nikah. Ya, gimana cara hubungan suami istri? Itu kan ada kemarin buat rame. Oh, ya, subhanallah. Ini adat apa? Demikian juga di Lombok yang Anda tahu, di sana itu masih ada adat culik menculik. Jadi kalau mau dinikahkan, si perempuannya diculik dulu. Ya, berapa hari bahkan bisa berminggu-minggu di rumah ikhwan. Subhanallah, habis dong. Ya, maka adat-adat yang seperti ini, ya, diantaranya adat yang membolehkan khamr. Jadi sebagian budaya mungkin membolehkan khamr dengan alasan ini kan budaya kami. Ya, di daerah ini penghasilan tertingginya khamr. Kalau tidak boleh, hilang pendapatan kami. Maka tentu lihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau diutus, sahabat Arab tadi itu punya kearifan, sahabat Arab di masa Nabi SAW itu punya kearifan lokal juga yang dikenal dengan istilah sembelihan atirah. Apa itu sembelihan atirah? Sembelihan yang mana darah hewannya dikucurkan di berhala-berhala. Kebayang nggak? Jadi masyarakat Nabi SAW itu mereka punya kearifan lokal. Apa itu? Nyembelih darahnya taruh di berhala. Apa kata Nabi SAW? La'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, tidak ada basa-basi. Nabi SAW katakan Allah melaknat. Ya, jadi tidak ada istilahnya ini kearifan lokal, ya, ini budaya kami. Dan ketahuilah semua budaya, semua jenis budaya hukum asalnya boleh. Sampai ada budaya yang itu bertentangan dengan syariat Islam. Jadi semua budaya boleh. Apa hukumnya pakai baju batik? Apa hukumnya pakai baju batik? Boleh. Hukum asalnya boleh, kan ada masalah. Ya. Apa hukumnya pakai apa? Yang buat pendekar-pendekar itu? Sorban, ya. Sorban pendekar itu, ya. Ya. Atau bendo atau yang semisalnya, apa hukumnya? Boleh. Ya. Sampai ada dalil yang melarang. Contohnya apa? Konde. Konde bagi para wanita, demikian juga laki-laki ya kalau ada apa, itu terlarang.
Kenapa? Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-wasilah. Allah melaknat orang-orang yang mengganggu. Maka orang yang memasang konde terkena laknat, terlarang ketika itu. Maka adat yang seperti ini harus diarahkan agar sesuai dengan syariat Islam. Jadi hukum asalnya adat budaya itu boleh-boleh saja. Ya, kita menikah dengan cara adat kita boleh saja, selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, wallahu ta'ala. Ustaz Afan ini ada yang bertanya dulu Ustaz ya, melalui WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu jaga dan memberikan Ustaz selalu kebaikan. Amin. Ana mau pertanyaan pertama Ustaz, Ana pernah mendengar apabila kita melihat orang yang minum khamr atau berzina di lingkungan sekitar kita, kita akan mendapatkan imbasnya. Sejarah 40 rumah dari orang itu berbuat zina atau minum khamr, apakah itu benar Ustaz? Dan pertanyaan kedua, alasan mengapa khamr itu bisa menjadi dosa besar Ustaz? Yang kita tahu khamr itu dosa besar bagi sebagian besar umat muslim, tapi tidak tahu mengapa itu menjadi dosa besar. Syukran. Yang kedua, alasan mengapa khamr itu menjadi dosa besar untuk semua umat muslim kita. Jadi di sini yang kita tahu khamr itu dosa besar bagi sebagian besar umat muslim, tapi tidak tahu mengapa itu menjadi dosa besar. Jadi mungkin alasan mengapa khamr itu menjadi dosa besar. Baik. Ya, Anda jawab dulu yang kedua. Baik. Kenapa khamr menjadi dosa besar? Ya, karena para ulama mengatakan ketika ada suatu dosa yang di sana ada ancaman khusus, maka itu masuk ke dalam dosa besar. Ya, ancaman khusus di dunia maupun di akhirat. Di dunia contohnya yang Nabi SAW katakan Allah melaknat. Laknat itu apa artinya? Dijauhkan dari rahmat Allah. Ini dosa besar. Setiap ada dosa yang ada kata-kata laknat itu dosa besar. Atau ancaman khusus di akhirat. Ya, kita ketahui bagaimana khamr, ya, orang yang meminum khamr, biasa minum khamr, pertama dia tidak akan bisa meminum khamr di surga. Kemudian yang kedua tadi hadis yang kita dengarkan, Allah berjanji untuk mengharamkan surga bagi peminum khamr. Ini kurang besar apa dosanya? Maka ya tentu hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa khamr itu dosa besar. Ya, walaupun mungkin sebagian orang belum paham, ya, dan sebagian orang masih suka mengkonsumsi bir zero alkohol. Saya lihat, ya. Oh iya, Bir zero alkohol. Itu hati-hati, Pak. Anda pernah baca bahwa zero alkohol itu tidak mesti zero 100%. Ya. Jadi mereka itu punya rumus kapan dikatakan zero alkohol. Bisa jadi 2%, 3% atau sedikit sekali alkohol, tetap itu dinamakan sebagai zero. Ya. Jadi ada rumusnya, maka kita jangan sampai seorang muslim minum bir walaupun itu zero alkohol. Karena mereka ada rumusnya. Yang tidak mesti murni, benar-benar tidak ada. Ya. Maka ya ketahuilah ini dosa besar walaupun sudah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Ini mah ya masa minum bir aja dosa besar. Subhanallah. Ya, dan kita lihat efek buruknya luar biasa. Kenapa dijadikan sebagai dosa besar? Betapa banyak pembunuhan sebabnya khamr. Betapa banyak perzinahan sebabnya khamr. Ya, perempuannya dicekoki dulu minuman keras, sudah teler dizina. Ya, maka ini bukti-bukti nyata bahwa yang namanya khamr itu adalah dosa besar. Tadi yang pertama ini Sat, tadi apabila kita melihat orang yang minum khamr atau berzina 40 hari ya, 40 rumah. Apakah benar kalau orang minum khamr di satu rumah, maka 40 rumah kena dosanya, kena imbasnya? Wallahu alam, ini Anda belum tahu ada hadis yang seperti itu. Ya. Yang Anda tahu tentang 45 itu adalah apa? Dikatakan tetangga kalau 40 rumah. Oh, ya, dikatakan tetangga kalau 40 rumah. Jadi
status kita sebagai tetangga dia itu kapan? Selama masih dalam lingkungan 40 rumah. Kira-kira satu RT 40 rumah nggak? Satu RT ada 40 rumah? Ada. Kalau satu RW nggak lebih ya? Lebih. Berarti satu RT itu sudah dikatakan sebagai tetangga kita, yang mereka punya hak-hak tetangga. Kalau sakit ya kita harus jemput dan seterusnya. Ya. Nah, adapun tadi yang disebutkan kalau orang minum khamar maka 40 rumah akan terkena sial juga. Allah alam. Anda belum dapat. Demikian juga ada yang mengatakan apa? Kalau orang berzina maka ya sampai berapa? 7 keturunan katanya itu akan terkena sialnya juga. Allah alam. Anda belum pernah dapatkan dalil tentang hal itu. Sementara ini berkaitan dengan hal dosa pahala itu membutuhkan pada dalil. Kita tidak bisa mengatakan pahalanya ini, dosanya ini, efek buruknya ini kecuali dengan dalil. Namun yang jelas masyarakat sekitar akan terkena imbas khamar. Ya. Nabi SAW mengatakan mustari wa mustarah. Ketika ada seorang pendosa dia meninggal, Nabi SAW mengatakan orang ini istirahat. Kemudian Nabi mengatakan orang ini istirahat. Maksudnya apa? Ketika lewat jenazah yang pertama, ternyata dia pelaku kebaikan. Maka kata Nabi, orang ini istirahat dari kesulitan dunia dan yang semisalnya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, orang ini manusia beristirahat. Maksudnya para pelaku dosa, kalau mereka berbuat dosa, semua benda yang ada di sekitarnya akan terkena imbasnya. Yang sampai yang kursi yang dia duduki, pohon yang ada di sekitar rumahnya itu terkena imbas daripada maksiatnya. Oleh karenanya, ya ini dalil yang sahih bahwa masyarakat sekitar akan terkena imbas maksiat, ya, tapi bukan secara langsung, ya, tapi dari segi keberkahan. Kapan? Kalau mereka tidak melakukan amar ma'ruf. Kalau mereka terus melakukan amar ma'ruf, maka insya Allah tidak akan terkena imbasnya. Wallahu ta'ala. Maka penting kita melakukan amar ma'ruf. Misalkan contoh ya, ada satu warung di komplek kita yang jual khamar. Maka usahakan seluruh penduduk kampung setiap belanja dia bilang, Pak, ada khamar haram, Pak. Ya. Bayangkan kalau seandainya setiap hari ada 100 orang yang belanja, setiap hari sama orang digitukan, stres nggak dia? Stres. Pak, khamar, Pak, hati-hati, Pak. Pak, masih jual khamar? Alhamdulillah. Terus setiap ada yang beli digitukan, maka insya Allah lama-lama dia akan sadar. Ya, tapi kalau orang masing-masing sudah cuek, biarinlah, dosa dia, dosa saya. Maka ini yang khawatir terkena imbas khamar. Wallahu ta'ala. Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan saya terakhir, ada pertanyaan sedikit saja, boleh? Bagaimana dengan hukumnya? Kan khamar ini kan identik dengan alkohol saja, salah satu. Nah, bagaimana dengan parfum yang mengandung alkohol saja? Dan apakah khamar ini hanya berbentuk cairan atau bisa berbentuk yang lain gitu? Iya. Kalau terkait dengan apakah khamar berbentuk cairan, tadi sudah kita bahas bahwa kata Umar bin Khattab, "Kullu al-khamru kullu ma khamara al-aql." Khamar itu adalah setiap yang memabukkan akal. Itu khamar. Jadi narkoba ini bisa digolongkan kepada khamar. Walaupun dalam bahasa Arab namanya beda. Narkoba itu mukhaddirat. Ya, khamar, minuman keras. Tapi secara hukum syariat itu sama. Ya, bahkan narkoba itu hukumannya bisa berat. Yang kita ketahui di Saudi kalau orang mengedarkan narkoba dipenggal. Ya, karena sangat merusak sekali. Ya. Maka khamar tidak mesti cairan, bisa dalam bentuk lain. Nah, kemudian tadi parfum alkohol. Nah, bagaimana tuh? Apakah itu bagian daripada khamar atau bukan? Parfum alkohol bagian dari khamar atau bukan? Jawabannya bukan. Ya. Beda antara alkohol yang ada di khamar
dengan alkohol yang ada di obat, alkohol yang ada di parfum itu beda-beda. Ya. Dan Ustadz Abdul Twasikal, dia seorang Ustadz sekaligus ahli kimia, ya. S2-nya itu kimia. Beliau membahas tentang hal ini, bagus sekali. Apa perbedaan etanol, alkohol dan seterusnya. Ya. Maka Allah alam tidak masalah menggunakan parfum alkohol. Dan hal ini juga telah difatwakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seorang ulama senior di kota Madinah, pengajar di Masjid Nabawi. Tidak masalah kita menggunakan parfum beralkohol. Ya, karena beda ya. Kalau khamr itu kan diminum mabuk. Ya, kata Umar, kullu ma khamara akal. Khamr itu setiap yang memabukkan. Parfum kalau diminum gimana? Kalau orang minum parfum kira-kira jadi apa? Mabuk nggak? Kurang. Langsung ke rumah sakit ya. Ya bukan mabuk lagi, mati. Ya. Nah, itu bedanya antara khamr dengan parfum beralkohol. Ya. Nah, jadi kalau saja diminum mabuk, nah itu khamr. Ya, tapi kalau diminum mati, maka itu bukan khamr, itu alkohol. Jadi bedakan antara khamr dan alkohol. Khamr ini kita ketahui bagaimana prosesnya, ya kan? Ya, anggur difermentasi dulu lama jadi khamr. Alkoholnya beda. Ya, jadi bedakan antara alkohol dan khamr. Dan masing-masing alkohol pun ternyata beda-beda juga. Ya, untuk obat seperti apa? Ya, maka Allah alam ya itu jawabannya. Boleh, tidak mengapa kita menggunakan parfum yang ada alkoholnya, apalagi itu digunakan untuk menyemprotkan supaya bisa keluar. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Bagi ikhwan yang mau bertanya langsung, nanti yang akhwat boleh di chat melalui WhatsApp ya di nomor admin Taman Surga. Untuk sekarang mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ya, tidak mengandung. Ya. Ya. Jadi mengingatkan kita bahwasanya di surga itu ada kenikmatan khamr. Fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yatabayyan ta'amuhu wa anharu min ladzatin lisyaribin. Jadi di antara keindahan surga itu ada sungai yang ada airnya tawar, ada sungai yang airnya susu, ada sungai yang airnya khamr. Ya. Dan khamr ini berbeda antara khamr dunia dan khamr surga. Dan kata para ulama, tidak ada kesamaan antara sesuatu yang ada di dunia dengan sesuatu yang ada di akhirat kecuali nama-namanya saja. Itu tidak sama gitu. Di surga ada jahe, di dunia ada jahe tidak? Ada jahe, ya. Tapi beda antara jahe dunia dan jahe surga. Nah, maka khamr yang ada di surga, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, la yusaddauna fiha wa la yunzau. Orang kalau minum khamr di surga itu gak akan pusing, gak akan pening, gak akan hilang akal. Ya. Beda dengan khamr yang ada di dunia. Diminum langsung fly, langsung terbang, langsung pengen muntah. Khamr di surga tidak akan seperti itu. Ya, apakah tidak ada alkoholnya? Wallahu a'lam. Yang jelas tidak akan memabukkan. Ya, khamr di surga itu tidak akan memabukkan. Ya, dan tentu berbeda antara
ya khamr di dunia dengan khamr di surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Ini Ustaz, dari akhwat ada yang bertanya Ustaz. Bismillah Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan semua jamaah, amin. Izin bertanya Ustaz, berarti skincare yang mengandung alkohol juga tidak haram untuk dipakai Ustaz? Tidak halal. Tidak haram? Oh tidak. Ya, jadi kan mungkin ada skincare yang mengandung alkohol gitu ya, Anda juga nggak kurang paham. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya, hukum asal dari hal-hal seperti itu boleh sampai terlihat adanya bahaya. Ya, jadi pakai skincare itu rasanya boleh-boleh saja, walaupun ada alkoholnya. Ya, kecuali kalau alkoholnya dari khamr, skincare khamr. Ya, jadi skincare dicampur khamr yang asli khamr, maka itu tentu tidak boleh. Ya, ini mayoritas ulama yang mengatakan tidak boleh. Ya. Adapun kalau hanya sekedar alkohol, maka mudah-mudahan tidak masalah selama memang tidak berbahaya. Ya, selama memang tidak berbahaya. Ya, adapun vaksinasi, kemudian apa lagi, obat-obatan, kalau memang ada kebutuhan mendesak di sana, maka tidak masalah. Ya, sebagian obat itu ada obat penenangnya, obat jantung kronis, itu kan ada obat penenangnya. Ya, maka kalau memang dibutuhkan tidak masalah. Ya, jadi jika memang ada kebutuhan, maka tidak masalah mengkonsumsi alkohol. Tapi kalau yang tadi skincare, kalau memang masih bisa ya, menggunakan yang lain lebih bagus. Kalaupun pakai yang alkohol pun tidak masalah selama memang tidak membahayakan kulit kita. Dan apabila kalau dipakai itu sahaja saat buat sholat. Maksudnya kalau pakai skincare gitu, ya, setelah itu mendirikan sholat gitu. Itu ya mudah-mudahan sama hukumnya dengan parfum alkohol. Oh, mudah-mudahan sama. Baik, alhamdulillah. Silakan ada yang mau bertanya lagi dari akhwat ataupun sahabat Taman Surga Ikhwan yang ingin bertanya, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi sebelum closing. Silakan yang akhwat boleh melalui WhatsApp menghubungi nomor admin Taman Surga, yang ikhwan boleh langsung angkat tangannya, langsung ditanyakan ke Ustaz. Atau kita tanya. Atau kita yang tanya. Nah, ini boleh ya. Sambil menunggu ada yang bertanya, kita yang tanya ke jamaah. Mangga dari Ustaz. Tadi Anda sebutkan ya, adanya sahabat yang minum khamr bareng. Siapa dengan siapa tuh? Dua sahabat mulia loh. Yang satu periwayat hadis terbanyak. Minum khamr bareng. Siapa? Silakan. Ya, untuk ikhwan boleh langsung dijawab. Kalau yang akhwat boleh langsung lewat WhatsApp. Dua sahabat yang sempat sebelum turun hukumnya minum bareng bahkan ya. Minum khamr bareng. Ya. Anas bin Malik dan Abu Bakar. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi ada yang mau bertanya lagi saja mungkin dari ikhwan sebelum ditutup. Nanti mungkin yang akhwat boleh ambil hadiahnya ke Umi Mikail ya, ke Teh Kiki. Nah, silahkan. Boleh langsung WhatsApp aja. Ini tidak ada yang bertanya lagi mungkin. Ya Ustaz, mungkin sudah cukup ya. Sebelum ditutup, mungkin Ustaz ada closing statement dulu. Ya, kalau diuruskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khamr ini sangat jelas hukumnya dalam syariat Islam, sangat berbahaya, sangat banyak membawanya. Maka jangan berikan peluang saudara kita, anak kita untuk mengkonsumsi khamr ini, baik khamr berupa cairan, minuman keras atau jenis-jenis yang lain. Ya. Dan ketahuilah di antara jalan menuju khamr adalah rokok. Biasanya orang kalau sudah merokok sangat dekat dengan khamr. Ya. Orang yang tidak merokok biasanya jauh dari khamr, jauh dari
narkoba. Maka jangan kita dekat-dekati ya sarana-sarana yang bisa menyampaikan kita kepada khamr. Pilih pergaulan, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita mendapatkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Allah taala semangat terus bertimbul. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga yang kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat, dan semoga kita, keluarga kita, kerabat kita, seluruh umat muslim dan seluruh umat manusia dijauhkan dari khamr dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.